Ya baik, salam saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk saudara-saudara sekalian. Pada saat malam hari ini saya ingin membagikan bagian firman Tuhan untuk kita semua. Dan bagian firman Tuhan yang saya ambil pada malam hari ini dari Yohanes pasal 3 ayat 18. Mari kita membacanya. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Baik saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin membagi firman Tuhan ini dengan sebuah tema, pentingnya percaya kepada Yesus dan akibat tidak percaya Yesus. Nah saudara-saudara sekalian, karena itu tema ini saya ingin membaginya menjadi 2 poin. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah pentingnya percaya kepada Yesus. Nah, apa pentingnya percaya kepada Yesus? Mari kita perhatikan teks yang kita baca tadi. Dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi, ayat ini menyatakan secara eksplisit, barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Atau dengan kata lain, siapa yang percaya pada Yesus, ia tidak akan dihukum. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus itu adalah orang-orang yang tidak akan dihukum. Jadi untuk siapa yang mau percaya kepada Yesus, mereka tidak lagi berjalan ke tempat hukuman kekal dalam neraka, tetapi mereka sedang berjalan ke dalam kehidupan kekal dalam surga. Jadi untuk orang-orang atau untuk saudara yang mau percaya, atau untuk saudara yang sudah percaya Yesus, saudara sebenarnya sedang berjalan ke dalam kehidupan kekal di dalam surga. Dan karena itu saudara-saudara, kalau belum percaya, saudara harus percaya kepada Kristus supaya saudara tidak dihukum, saudara ada di jalan menuju surga. Bahwa orang-orang yang ada di dalam Yesus tidak akan dihukum, itu juga kita bisa membandingkannya dengan Roma pasal 8 ayat 1 yang mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak akan dihukum lagi. Untuk orang-orang yang sudah ada di dalam Yesus, mereka tidak akan dihukum lagi di dalam neraka. Mereka tidak lagi sedang berjalan ke dalam penghukuman, tetapi mereka sedang berjalan menuju kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu penting sekali bagi kita untuk percaya kepada Yesus. Karena itu kalau saudara selama ini sudah sekian lama sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah tabisidi, tapi saudara belum pernah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebaiknya saudara harus percaya kepada Kristus. Karena kalau saudara tidak percaya, saudara tidak berjalan menuju kehidupan, tetapi saudara berjalan untuk kebinasaan kekal. Tetapi saudara, kalau saudara percaya, saudara tidak akan dihukum, saudara akan mendapat hidup yang kekal. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Nah, mengapa mereka tidak dihukum? Karena Kristus telah menanggung hukuman itu bagi mereka yang percaya, bagi kita yang percaya. Yesus telah menanggungnya bagi kita. Karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu lagi menanggung dosa-dosa kita. Nah saudara, itu yang pertama. Namun bagaimana kalau kita tidak percaya pada Yesus? Apa akibatnya? Yang kedua, akibat tidak percaya pada Yesus. Nah, perhatikan ayat yang saya angkat tadi, dalam ayat 18 tadi, yang mengatakan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka sedang atau mereka ada di bawah hukuman. Atau dengan kata lain, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, kepada anak atau Yesus, akan dihukum oleh Allah. Jadi siapapun dia, jabatan apapun dia, kalau dia tidak percaya atau dia tidak berada di dalam Kristus, dia akan dihukum oleh Allah di dalam api neraka. Jadi setiap orang yang tidak percaya pada Yesus, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan ke tempat penghukuman kekal dalam neraka yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi iblis dan orang-orang tidak percaya. Karena itu untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, untuk orang-orang yang tidak ada dalam Yesus, mereka akan menanggung hukuman di dalam neraka. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya,
Jadi ada kategori orang-orang yang tidak percaya. Lalu di bagian akhir ayat Wahyu 21 ayat 8 ini dikatakan, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau untuk orang-orang yang menolak Yesus, mereka akan dihukum oleh Allah di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Saudara-saudara sekalian, karena itu kalau sekian lama saudara tidak percaya kepada Yesus, atau saudara masih belum percaya kepada Yesus, saudara akan dihukum oleh Allah di dalam api neraka, atau saudara akan dihukum di dalam neraka selama-lamanya. Jadi kalau saudara tidak percaya atau belum percaya kepada Yesus, pikirkanlah dengan baik. Segeralah percaya kepada Yesus, supaya dosa-dosamu, dosa-dosa saudara yang banyak, itu ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib ketika saudara percaya kepadanya. Karena saudara-saudara sekalian, percayalah pada Yesus supaya saudara tidak dihukum di dalam neraka sebagai hukuman bagi dosa-dosa saudara. Karena itu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan kalau kamu percaya, Yesus mati untuk dosa-dosamu. Seluruh pengorbanannya di atas kayu salib itu menyucikan dosa-dosa kita yang percaya kepadanya. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya ingin menekankan saudara harus segera percaya kepada Yesus kalau saudara tidak mau masuk neraka. Saya percaya tidak ada orang yang mau masuk neraka, karena neraka bukanlah tempat yang enak, tetapi merupakan tempat penderitaan, dan di mana di sana akan disiksa selama-lamanya. Maukah saudara untuk tidak dihukum? Maukah saudara untuk selamat atau masuk surga? Kalau saudara mau, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Salam, amin untuk kebenaran firman Tuhan.